Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sobat-sobat Super Logika dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Singa Bali, filosof konyol. Kita selalu membahas hal-hal yang sifatnya klinik, mistis dengan cara yang santai saja. Nggak usah terlalu pusing-pusing dengan mikirin harus ada ini, ada itu. Yang penting santai dan serius, oke? Sambil bercanda lah dikit-dikit ya. Oke, kali ini kita mau bahas tentang jimat. Jimat apa ini, ayo? Ya, ini jimat yang saya buat dari batu meteor ya. Jadi batu meteornya sendiri saya dapat dengan tidak sengaja ya. Nggak ada gap-gapnya kok. Saya lagi naik motor, tiba saya ambil aja gitu di pinggir jalan. Ya, jadi cara gaib itu nggak harus serem ya. Gaib itu nggak harus serem. Mungkin lebih tepatnya gaib itu ya sesuatu yang ajaib lah begitu ya kali ya. Terjadinya secara ajaib, jadi kesannya gaib begitu. Ngawur saya. Oke ya, kita akan bicara tentang jimat sekarang. Banyak yang nanya, Bli, jimat itu beneran nggak ya? Bisa berfungsi sesuai dengan yang diprogramkan. Ketika orang bertanya kayak gitu, saya yakin orang udah banyak punya jimat ya. Atau sudah pernah coba jimat sana sini, tapi kemungkinan besar jimatnya nggak berfungsi dengan baik ya. Jadi saat ini saya akan coba untuk membahas tentang jimat ya, tentang bagaimana cara membuatnya ya, atau bahan-bahan apa saja yang bisa dipakai jimat. Kemudian tadi bahan-bahan apa yang bisa dipakai jimat, cara membuatnya, kemudian cara memelihara jimat. Ya. Sekarang ini banyak ya, masih banyak orang jualan jimat. Saya sendiri masih jualan jimat ya. Ya kalau bahasa sekarang bukan jualan ya, maharin deh, dimaharin berapa gitu ya, padahal sama aja sih ya, ditukar duit. Dasar dukun begitu tuh, kalau dukun tuh ya, gayanya nggak seneng duit ya, tapi otaknya duit aja sih ya. Oke dah ya, tapi harus seimbang antara duit sama kita bantu orang, harus seimbang ya. Kalau bantu melulu ya, mau makan apa lu ya. Oke, kita bahas jimat ya, bahan-bahan jimat ya. Bahan-bahan jimat itu banyak banget ya, banyak sekali ada bahan-bahan jimat. Dari kayu, bebatuan, logam, cairan, biji-bijian, apalagi ya? Banyak deh ya, banyak sekali ya. Tapi yang tulang juga bisa ya. Sisa-sisa makhluk hidup, kalau saya bilangnya bukan tulang, sisa-sisa makhluk hidup itu bisa berupa kulitnya, bulunya, taringnya, tulangnya, ya. Dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi begini, apapun itu bahannya ya. Ketika kita membuat jimat, yang perlu diperhatikan secara logis itu adalah begini. Ketika kamu ingin membuat jimat untuk pengasihan, terus kamu pakai bahannya misalnya dari jenis kayu ya, misalnya kayu, jenis kayu. Ketika kamu ingin jimat pengasihanmu berfungsi, kamu secara logis harus bisa mengkaji ya, gampang kok menganalisanya ya. Kalau jimat pengasihan kamu pakai kayu sono keling, nggak mungkin. Atau kamu pakai kayu kelor, ya nggak mungkin, nggak bakalan bisa ya, karena kayu-kayu tersebut punya sifat menetralkan, jadi nggak bukan untuk sesuatu yang ngedatengin aura pengasihan yang kuat ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kayu-kayu apa nih yang bisa menimbulkan efek pengasihan ya? Mungkin bisa dipakai kayu merah bisa ya, atau kayu cendana itu bagus ya, gaharu ya, cendana dan gaharu itu favorit ya untuk kalau kita bikin pengasihan ya. Jadi seperti itu.
Karena apa? Ada efek wangi di sana, ada efek wangi. Efek wangi inilah yang nantinya kita yakini dia akan memiliki, bukan kita yakin ya, kita bisa deteksi kok. Ya, kita bisa deteksi. Ya, kalau orang-orang yang sudah belajar teknik-teknik pendeteksian energi dari suatu benda pasti tahu ya bagaimana cara mengetahui bahan ini cocok untuk apa. Ya. Jadi kalian harus belajar itu cara-cara mendeteksinya. Ya. Tapi kalau dikaji secara rasional bisa juga seperti tadi. Oh ini kayu cendana, ya dia bisa memancarkan aura harum, wangi dan sebagainya. Nah aura wangi harum ini kan bikin orang yang nyium bau itu, apa ini? Jadi ada rasa ingin tahu intinya seperti itu ya. Jadi ada rasa ingin tahu yang begitu kuat. Ini apa ya? Siapa yang pakai ya? Atau siapa? Jadi seperti itu kalau ingin mengkaji tentang bahan-bahan yang bisa dipakaikan untuk pengasihan ya. Jadi seperti itu. Terus itu satu aja ya. Contohnya kalau kebanyakan capek saya nanti ngejelasinnya ya. Itu banyak banget ya. Jadi kalian bisa pikirin sendiri deh itu bagaimana ini. Nah, kemudian setelah itu bisa dibentuk ya, kayu itu bisa dibentuk sedemikian rupa dalam bentuk-bentuk tertentu. Ya, bentuk-bentuk tertentu. Silakan kalian bentuk misalnya lafal Allah ya. Terus kalian ukir dia menjadi bentuk hati, kemudian diisi nama dan terserah kalian itu ya. Jadi kemampuan kalian untuk berimajinasi itulah gunakan ya. Jadi sebenarnya spiritual itu nggak seserem yang kalian bayangkan. Spiritual itu indah, ya, asik, ya, indah, asik, dan selalu bikin penasaran untuk dilakukan. Termasuk ini. Ya. Kemudian setelah kalian ukir-ukir dan lain sebagainya, nah ini yang paling penting adalah kemudian kalian lumuri dengan minyak. Ya, nah bahannya salah satunya adalah minyak. Minyak ini gunanya untuk menarik energi ya supaya energi itu bisa stabil berada di media yang kita gunakan ya banyak cara ya orang-orang melumuri, misalnya kalau yang seperti ini bentuknya ya, dia lumuri hanya dari atas ke bawah, kemudian dari sebelah sini dari bawah ke atas seperti itu, nggak boleh digosok-gosok sembarangan begini, nggak boleh, cuma dia dari atas ke bawah, dari atas ke bawah seperti ini, kemudian dari bawah ke atas ya, seperti itu ya. Intinya dilumuri supaya merata ya, terkena merata. Lanjut setelah itu jimat itu juga dia akan efektif kalau kita buatkan wadahnya ya, wadahnya. Nah, nih ya satu lagi nih yang bikin saya ketawa geli kadang-kadang ya. Kenapa ya kalau zaman sekarang itu orang bikin jimat misalnya seperti nggak ada kertas ya. Jadi fotokopian ya, satu fotokopian raja-raja tertentu atau tulisan-tulisan tertentu ya, kemudian mereka lipat, terus sudah difotokopi, dimasukin ke plastik, masukin ke plastik baru dibungkus sama kain putih. Itu lucu itu dapat ilmunya dari mana ya? Heran saya. Jadi gini, kalau bahan pengikatnya itu adalah bahan-bahan sintetis ya, itu kita bisa buktikan kok dengan alat yang kemarin saya pakai untuk ngetes itu ya. Jadi plastik itu dia justru mengacaukan pancaran energinya ya. Jadi kalau jimatnya dimasukin plastik bukan tambah gede malah tambah kacau ya. Jadi kalau ada yang masih buat jimat kayak begitu, ayo deh ya, jangan lagi berbuat yang seperti itu gitu, atau jangan lagi buatnya dengan cara seperti itu ya. Jadi pakai bahan-bahan alami. Apa bahan alami yang bisa kita pakai ya? Pakai kain ya, kainnya yang dari bahan alami, yang bahan kapas ya. Jadi seperti itu bisa kita pakai. Atau bahan kulit itu yang paling bagus ya. Bahan kulit itu yang paling bagus ya. Terserah mau kulit kambing, kulit sapi, kulit harimau, kulit rusa ya, dan lain sebagainya. Ya, kulit itu paling bagus untuk membuat bungkusnya atau wadahnya. Ya. Itu. Jadi jangan asal-asalan mau duitnya doang. Mau beli pakai plastik kiloan lagi. Aduh, ampun. Ya. Jadi itu mereka belum paham cara membuat jimat ya, mungkin karena nggak pernah belajar lontar pembuatan jimat ya. Jadi seperti itu. Ya nggak apa-apa sih. Toh juga
ternyata masih berguna ya. Berguna buat yang jual. Oke, oke begitu. Jadi berguna buat yang jual ya, lumayan buat nyambung beli nasi besok gitu. Beli beras besok sama lauk. Kasihan yang kena ya. Jadi itu ya. Jadi cara buat seperti itu. Nah, terus bagaimana cara merawatnya? Ya. Jadi tadi bahannya harus dipilih, sesuaikan dengan niatnya apa ya. Kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu menyerap energi. Kemudian lagi ditambah lagi dengan minyak ya, agar minyak itu nanti membuat energinya menjadi awet di sana ya, stabil. Stabil. Kalau dia berputar, dia akan berputar dengan stabil. Kalau dia memancarkan vibrasinya juga menjadi stabil. Itu minyak itu gunanya seperti itu. Dan minyaknya juga kalau bisa jangan ada alkoholnya ya, karena alkohol itu sifatnya gampang menguap. Dia justru merubah struktur-struktur yang ada di dalam minyak tersebut. Jadi pakai yang murni ya. Kan untuk tujuan baik, ngapain pakai alkohol ya. Jadi itu alasan kenapa nggak pakai alkohol ya. Nah, terus setelah jadi kita buatkan dengan wadahnya. Ya wadahnya itu bisa kulit, bisa bambu, kita masukin ke dalam bambu ya, terus kita ikat dengan benang ya. Benangnya jangan benang sintetis tapi benang-benang yang bahannya kapas seperti itu ya, karena itu masih alami. Kemudian setelah jadi, nah ini dia nih ya, lanjut yang harus dilakukan, bukan ritual sebenarnya yang penting, tetapi bagaimana kita memeliharanya. Yang pertama, jimat kita wajib tetap bersih ya. Kalau jimatnya kotor, kena keringat terus, baunya udah jelek seperti itu, ya otomatis dia tidak akan menarik energi yang baik atau memancarkan energi yang baik ya. Otomatis kamu bakal sering sial, sering diremehin orang dan lain sebagainya yang justru merugikan kamu. Nah itu efek negatif dari kalau kita pakai jimat tapi kita nggak ngerawat dengan baik ya. Terus selanjutnya kita jaga dengan bersih, kemudian secara periodik setelah kita bersihkan kita minyakin lagi. Ya, kita minyakin lagi. Ada yang tanya, ada hari tertentu atau waktu khusus nggak beli? Ya ada, pasti ada ya. Karena hari itu ada saat dimana pancaran pengaruh bulan itu atau planet-planet itu bagus ke bumi ya. Ada juga yang saat dimana tidak bagus ke bumi untuk tujuan tertentu, yaitu itu pelajaran sedikit rumit ya. Tapi gampangnya begini aja, bauin aja tuh jimat ya. Kalau sudah baunya nggak enak, udah kamu kasih minyak. Kalau dia udah kotor, bersihin ya. Terus di wadahnya itu kalau ada misalnya kamu ikat dengan talinya lepas ya diperbaikin lagi. Itu jaga dengan baik ya. Nah logikanya tuh gini orang pakai jimat ya. Dengan kalian mau rutin melakukan itu ya, itu membuat kalian menjadi eling. Eling itu ingat dengan apa yang harus kalian lakukan sehari-hari ya. Dengan kalian ingat melakukan sehari-hari, kalian pasti melakukan apa yang kalian harus lakukan untuk kesuksesan diri kalian sendiri. Ya terserah, sukses mau di bisnis, usaha, sukses membina rumah tangga, sukses ngegait cewek, ya sukses ngebunuh orang dengan santet kalian, ya terserah. Ya, jadi itu membuat kalian ingat bahwa kalian sedang melakukan apa begitu loh ya. Jadi itu secara logikanya seperti itu, dia sebagai bahan pengingat sebenarnya, selain dia juga memancarkan energi yang bisa menyerap energi yang sedang kita butuhkan ya. Itu jadi dibuat, kemudian tentukan bahannya, diolesi minyak ya, dirawat, kemudian kita eling, itu saja ya. Jadi kalau jimat itu lebih banyak gunanya ada sebagai booster energi ya, booster energi ya, terserah itu booster energi untuk apa, untuk usaha, untuk kewibawaan, untuk gendam dan lain sebagainya ya. Jadi itu sifatnya booster karena apa, di dalam setiap benda ada energi potensial ya. Energi potensial itu energi yang ada di dalam satu benda, energi yang statis yang ada di dalam satu benda, itu energi potensial ya. Nah, energi ini baru bisa kita berguna untuk kita ketika kita mampu mempergunakan atau memberdayakannya ya. Melalui apa? Melalui niat dan pikiran kita. Oke,
segitu dulu ya pembahasan tentang Cimet dari saya Singa Bali Filosof Konyol. Tetap berpikir dengan rasional, gunakan logika Anda. Salam super, salam logika, salam super logika. Aum.